itu Islam, dakwah Islam di Nusantara terhambat 800 tahun tidak bisa diterima penduduk pribumi. Ya, nggak bisa masuk Islam itu. Kenapa? Islam pertama kali dibawa saudagar Timur Tengah itu abad 6 Masehi. Tahun 674 sudah ada saudagar Islam datang ke kerajaan Kalingga. Ya, dan itu dicatat oleh dinasti Tang. Tapi Islam tidak berkembang. Ya. Pribumi tidak memeluk Islam. Abad 12 Marco Polo datang dari Cina ke Italia lewat laut, singgah di Perlak. Dia hanya melihat kota Perlak dihuni orang-orang Cina beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Karena tetap ketika melihat Islam yang ada di Indonesia, yang sekarang menjadi agama mayoritas di bumi Nusantara ini, menjadi tanda tanya besar seperti apa proses penyebaran agama Islam ini sehingga bisa menjadi agama yang mayoritas. Apakah Islam di Indonesia itu masuk dengan cara yang lancar, mulus begitu saja tanpa ada hambatan? Atau seperti apa? Ada dinamika yang seperti apa? Karena kalau kita melihat setiap kejadian itu pasti memiliki dinamikanya sendiri, yang segala sesuatunya tidak ada yang mudah. Maka seperti apa sebenarnya proses masuknya Islam di Indonesia? Dinamikanya seperti apa? Apakah ada kendala-kendala atau lancar mulus begitu saja, diterima begitu saja oleh masyarakat? Mari kita simak terlebih dahulu dari pernyataan Agus Sunyoto yang meneliti tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Mari kita dengarkan. Yang perlu kita luruskan, Wali Songo ketika melakukan pengembangan Islam di Nusantara, ya, itu Islam, dakwah Islam di Nusantara terhambat 800 tahun tidak bisa diterima penduduk pribumi. Ya, nggak bisa masuk Islam itu. Kenapa? Islam pertama kali dibawa saudagar Timur Tengah itu abad 6 Masehi. Tahun 674 sudah ada saudagar Islam datang ke kerajaan Kalingga. Ya, dan itu dicatat oleh dinasti Tang. Tapi Islam tidak berkembang. Ya. Pribumi tidak memeluk Islam. Abad 12 Marco Polo datang dari Cina ke Italia lewat laut, singgah di Perlak. Dia hanya melihat kota Perlak dihuni orang-orang Cina beragama Islam. Penduduknya bukan Islam. Itu kesaksian orang yang hidup masa itu. Ya, tahun 1292. Cheng Ho juga datang ke Jawa. Di Tuban dia nemukan penduduk Cina Muslim. Ya. Gresik ada Cina Muslim, Surabaya ada Cina Muslim. Itu tahun 1504. Ya. 1405. Ya. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh, dia membawa Mahuan
Mahuan mencatat sepanjang pantai utara Jawa yang muslim penduduk Cina. Ya. Ada sebagian orang dari Timur Tengah muslim. Ya. Penduduk pribumi kafir kabeh. Ya. Itu kesaksiannya tahun 1433. Mahuan mencatat begitu ya, seorang muslim. 800 tahun Islam ditolak di sini. Baru zaman Wali Songo. Ya, 7 tahun setelah kepergian Cheng Ho, tahun 1440 Sunan Ampel baru datang. Dan beliau menikah, punya putra, tahun 1470-an Wali Songo baru dibentuk, dakwah bareng-bareng. Ya. Masa itu adalah masa runtuhnya Mojopahit. Kenapa runtuh? Perang, rebutan kekuasaan. Ya. Itu dari satu generasi ke generasi perang. Nah, di Jawa tidak mengenal istilah kalah. Nggak ada itu kalah. Jadi menang atau mati. Jaya atau pralaya. Jaya atau parastra. Mati. Nggak ada istilah kalah. Akhirnya bunuh-bunuhan. Satu saudara saling membunuh. Kenapa? Namanya kekuasaan kok. Ya, di situ. Nah, kekuasaan ini memang nggak kenal saudara, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Ya. Ambisi berkuasa bisa membunuh segala-galanya. Ada yang ngikuti cerita abad kejayaan Raja Sulaiman di ANTV. Ada? Iya kan? Itu sejarah sebetulnya menceritakan Sulaiman Al-Qanun. Ya, yang beliau hidup itu sejaman dengan Sunan Kalijogo, ya, sejaman dengan Sunan Kudus, ya, Wali Songo generasi ketiga itu zaman Sulaiman Al-Qanun. Itu dalam cerita aslinya nanti, ya, apakah itu sesuai atau enggak. Dia punya anak putra mahkota Mustafa, ya, tapi dia punya anak lagi yang namanya Mehmet. Punya anak lagi namanya Bayasid, punya anak lagi namanya Salim, Mihrima, dan seterusnya. Itu nanti putra mahkota namanya Mustafa akan membunuh adiknya yang namanya Mehmet. Bunuh. Ya. Kenapa? Dia merasa ini bahasa bisa menyaingi saya. Ya. Sulaiman marah. Untuk apa kamu membunuh adikmu? Gitu. Akhirnya apa? Ganti Sulaiman membunuh Mustafa. Jadi anaknya juga dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Cerita itu arahnya ke sana. Kalau mengikuti sejarah yang benar. Ya. Setelah Sulaiman mati, muncul anaknya yang namanya Salim. Anaknya yang nomor 4. Dia muncul. Saudaranya yang namanya Bayasid itu dibunuh sama dia, termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua. Dia jadi raja tunggal. Nggak ada yang akan merampas kekuasaan saya. Wah, itu namanya kekuasaan. Ya, cerita itu ngeri itu sebetulnya. Ya. Mojopahit juga begitu, bunuh-bunuhan, habis. Itu sebabnya salah satu putra Mojopahit yang keturunannya sampai sekarang masih banyak, itu namanya Aryo Damar. Dia dibuang oleh Mojopahit ke Palembang. Ya. Tapi justru selamat, kenapa? Dia lepas dari perebutan suksesi di pusat Mojopahit. Disitulah segala yang ada di Mojopahit terbengkalai karena perang tidak pernah selesai. Mojopahit yang luas jadi daerah kecil-kecil. Kerajaan-kerajaan kecil, sak kecamatan-kecamatan itu. Termasuk Demak itu kecil dulu awalnya, semuanya. Karena itu zaman Trenggono baru dilakukan penaklukan ulang. Proses itu. Nah, di tengah keruntuhan itulah Wali Songo dakwah Islam, tapi juga mewarisi dan mengembangkan peradaban
Seperti itu ya penuturan dari ahli sejarah Agus Sunyoto tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pernyataan-pernyataan beliau. Yang pertama adalah awal perkembangan Islam di Nusantara selama 800 tahun. Islam tidak bisa berkembang di masyarakat Nusantara. Ini merupakan fenomena yang luar biasa. 800 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi yang sangat lama, bergenerasi ke generasi. Islam tidak bisa berkembang secara masif. Buktinya apa? Tercatat dalam catatan dinasti Tang, Cina. Ini catatan yang ditemukan oleh Agus Sunyoto sebagai landasan penelitiannya. Sejak tahun 674 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara. Sampai sebelum era Wali Songo, Islam sudah ada, tetapi tidak bisa berkembang di Indonesia. Ini waktu yang lama. Dan baru ketika eranya Wali Songo, Islam bisa mulai menyebar menjadi agama yang dikenal oleh masyarakat, yang dikenal secara luas. Tentu ini ada banyak alasan mengapa baru setelah era Wali Songo Islam bisa berkembang di masyarakat. Tentu tidak bisa terlepas dari pemahaman penyebar agama Islam tentang situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Buktinya selama 800 tahun Islam tidak bisa berkembang. Mengapa? Karena memang Islam dikenalkan bukan dengan kultur masyarakat Nusantara, sehingga sulit untuk berkembang. Kemudian poin yang selanjutnya, dalam catatan Mahuan, yaitu sekretaris dari Laksamana Cheng Ho, sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang beragama Islam adalah Muslim Cina, sebagian Timur Tengah, ini sebagian besar yang beragama Islam itu Muslim Cina, dan sebagian lagi itu Muslim Timur Tengah. Tercatat pada tahun 1433 Masehi. Sedangkan warga Nusantara belum Muslim. Ini juga menjadi berita yang luar biasa, di mana ternyata etnis Cina yang sekarang dikenal di Indonesia banyak yang tidak beragama Muslim. Ternyata sejak awal Wali Songo, sebelum eranya Wali Songo, malah yang lebih dahulu memeluk agama Islam adalah Cina terlebih dahulu, sebelum masyarakat Nusantara. Kemudian poin yang selanjutnya, di Jawa tidak mengenal istilah kalah. Yang ada adalah menang atau mati, jaya atau pralaya. Ini berkaitan dengan situasi kerajaan-kerajaan pada waktu itu, era Wali Songo, yaitu kerajaan Majapahit. Sehingga mengapa sistem pemerintahan Majapahit yang begitu adidaya itu bisa runtuh, kemudian bisa berkembangnya agama Islam. Ini memang dari karakter masyarakat Indonesia, Nusantara pada waktu itu ya, yang tidak mengenal istilah kalah. Sehingga dalam perebutan kekuasaan itu kalau yang tidak menang mati gitu. Dan ini menimbulkan efek yang luar biasa terhadap kemunduran
kerajaan Majapahit. Kemudian poin yang selanjutnya, dakwah Wali Songo di Jawa bertepatan dengan suksesi peralihan kekuasaan di Majapahit yang mengakibatkan keturunan raja Majapahit pada waktu itu ya Prabu Brawijaya kelima saling berperang, saling bunuh-membunuh. Ini tidak terlepas dari prinsip masyarakat Nusantara yang tidak mengenal istilah kalah, sehingga perebutan suksesi tahta pemerintahan itu ya saling membunuh, saling perang. Maka menjadikan kerajaan Majapahit ini yang tadinya adidaya, dikdaya, besar, kemudian melemah dan menjadi negara-negara kecil yang saling memisahkan diri. Dan juga ini menegaskan bahwa Islam datang ke Nusantara, menyebar di Nusantara pada era Wali Songo bukan berperang dengan Majapahit. Islam bukan menjadi sebab dari keruntuhan Majapahit. Tapi Islam disebarkan dengan cara yang baik, tanpa peperangan, dengan pemahaman-pemahaman yang linear dengan masyarakat Nusantara yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa masyarakat Nusantara itu berfaham Kapitayan yang sebenarnya memiliki banyak nilai dengan agama Islam. Tetapi sebelum eranya Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara itu tidak bisa menangkap ini, sehingga gagal penyebaran agama Islam selama 800 tahun. Itu ya, mungkin itu poin-poin yang bisa kita simpulkan dari bagaimana proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Bukan perihal yang mudah, bukan perihal yang sebentar, tapi dilakukan dalam waktu yang lama. 800 tahun gagal, tetapi eranya Wali Songo hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun Islam bisa diterima dengan baik. Ini luar biasanya Wali Songo. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.